Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sintaksis dalam bahasa Arab. Anggota kelompok yang pertama adalah Ulfa Fitriani dan yang anggota kelompok kedua Muhammad Falahuddin. Sintaksis dalam bahasa Inggris disebut sintaks. Dalam bahasa Yunani sintaksis disebut dengan suntatein. Sun artinya dengan dan tatein artinya menempatkan. Secara etimologis istilah tersebut berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis membicarakan tentang frasa, klausa, dan kalimat sebagai kesatuan sistemnya. Satuan frasa terdiri atas unsur-unsur yang berupa kata. Kemudian satuan klausa terdiri atas unsur-unsur yang berupa frasa. Dan satuan kalimat terdiri atas unsur-unsur yang berupa klausa. Kemudian unsur-unsur sintaksis. Yang pertama yaitu frasa. Frasa adalah suatu konstruksi gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang berada dalam sebuah kalimat. Definisi frasa dalam bahasa Arab seperti yang dikemukakan oleh Hasanain yang menggunakan istilah tarkib, yaitu gabungan unsur yang saling terkait dan menempati fungsi tertentu dalam kalimat. Dalam bahasa Arab, contohnya bisa berupa susunan idhofah, seperti lafadz kitabu Zaidin. Yang kedua, klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat. Dan yang lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Dalam bahasa Arab bisa berupa susunan isnadi seperti lafadz Alkitabu jadidun. Yang ketiga, kalimat. Kalimat adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Satuan bahasa ini secara relatif dapat berdiri sendiri atau terdiri dari beberapa klausa yang membentuknya. Kalimat ini memiliki pola intonasi yang tuntas dalam mengungkapkan suatu ide. Dalam bahasa Arab biasa disebut dengan jumlah, yaitu gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab yang memberikan pemahaman yang sempurna kepada orang yang mendengarkan. Contohnya seperti lafadz yadhabu Zaidun ilal masjidi. Selanjutnya, fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Yang pertama, fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah apa fungsi dari kata dalam suatu kalimat. Fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek merupakan pokok dari sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yaitu predikat. Kemudian predikat. Predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Selanjutnya objek, yaitu sesuatu yang dikenai pekerjaan atau tindakan dari subjek. Dalam bahasa Arab biasanya kita lebih mendengarnya menjadi maf'ul. Selanjutnya yaitu pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Bentuk pelengkap terkadang mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nomina. Keduanya juga berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Terakhir, keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan keterangan waktu, tempat, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah
bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan kelas kata yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat. 4 kategori sintaksis yang utama yaitu verba, kata kerja, nomina atau kata benda, adjektiva atau kata sifat, adverbia atau kata keterangan. Dalam bahasa Arab, kategori sintaksis yaitu kalimat isim, fiil, dan huruf. Di samping kategori utama, terdapat juga kata tugas yang terdiri dari proporsi atau kata depan, konjungsi atau kata sambung, dan partikel. C. Peran sintaksis. Peran sintaksis adalah makna sematis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna sematis, yakni aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan pasif. Pengertian kalimat aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal, yaitu 1. Macam verba yang menjadi predikat, 2. Objek dan subjek, dan 3. Bentuk verba yang dipakai. Kalimat aktif dalam bahasa Arab biasanya memakai fiil yang menyebutkan fa'ilnya secara jelas, sedangkan dalam kalimat pasif itu tidak menyebutkan fa'ilnya, tetapi tetap menyebutkan maf'ul yang menggantikan posisi fa'il. Selanjutnya yaitu sintaksis dalam bahasa Arab. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pengaturan antar kalimat dan kata atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan hubungan itu tidak hanya menimbulkan struktur dan makna gramatikal saja, tetapi juga mempengaruhi baris akhir masing-masing kata yang kemudian dikenal sebagai istilah i'rab. Yang pertama, fungsi-fungsi sintaksis bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa fungsi sintaksis disebut juga dengan jabatan atau fungsi kata dalam kalimat. Dalam bahasa Arab, jabatan atau fungsi kata itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis i'rabnya. Adapun fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab sesuai dengan i'rabnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, marfu'at. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan marfu'at adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris akhir tersebut ber'irab rofa. Di antaranya seperti isimnya kana, khobarnya ina, mubtada, dan khobar. Yang kedua, al-mangsubat, yaitu fungsi-fungsi dalam bahasa Arab yang baris akhirnya memiliki i'rab nasab. Contohnya seperti khobarnya kana, isimnya ina, maf'ul lah, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, hal tamyiz, dan istisna. Yang ketiga, majrurat. Yang dimaksud dengan majrurat adalah fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab di mana baris akhirnya ber'irab jar. Adapun jenis-jenis dari majrurat adalah majrur menggunakan huruf jar, majrur menggunakan idhofah, dan majrur sebab tabe' yaitu na'at, athof, taukid, dan badal. Pada asalnya, tabe' bukanlah termasuk fungsi-fungsi sintaksis dalam bahasa Arab, karena posisinya dalam kalimat hanya mengikuti salah satu fungsi-fungsi sintaksis tersebut. Dengan demikian, dia tidak memiliki i'rab yang pasti karena tergantung pada i'rab yang diikutinya. Jenis-jenis i'rab. Secara umum, i'rab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu i'rab rofa. I'rab rofa itu mempunyai 4 tanda. Yang pertama yaitu domah, berada pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Contohnya isim mufrad yaitu qoma zaitun. Zaitun adalah isim mufrad. Jamak taksir yaitu
qoma rijalun. Contoh dari jamak muannats salim adalah ja'a al-muslimatu. Dan contoh dari fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu seperti lafadz yadribu. Kedua yaitu wawu. Wawu berada pada jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Contoh jamak mudzakkar salim yaitu ja'a al-muslimuna. Sedangkan contoh asmaul khamsah seperti lafadz ja'a abuka. Yang ketiga yaitu alif yang berada pada isim tasniyah seperti lafadz ja'a zaidani. Dan yang terakhir adalah nun yang berada pada af'alul khamsah yaitu yaf'alani, taf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Yang kedua yaitu i'rab nasab memiliki 5 tanda, yaitu yang pertama fathah yang berada pada isim mufrad seperti lafadz ra'aitu zaidan dan jamak taksir seperti lafadz ra'aitu rijalan. Yang kedua berada pada alif pada asmaul khamsah seperti lafadz ra'aitu abaka. Selanjutnya kasroh yang berada pada jamak muannats salim. Contoh ra'aitu al-muslimati. Dan selanjutnya tanda ya berada pada isim tasniyah seperti ja'a zaidaini dan jamak mudzakkar salim seperti zaituna. Yang terakhir yaitu hadfun nun yang berada pada af'alul khamsah. Contohnya yaf'alani menjadi lai yaf'ala, nunnya dihilangkan. Yang ketiga yaitu khafad yang mempunyai 3 tanda. Yang pertama kasroh yang berada pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Dengan catatan isim-isim yang disebutkan tersebut dapat menerima tanwin seperti lafadz marartu bi zaidin. Yang kedua ya berada pada isim tasniyah, jamak muannats salim, dan asmaul khamsah. Contohnya marartu bi abika. Kemudian yang terakhir yaitu fathah berada pada isim ghairu munsharif. Selanjutnya kategori sintaksis bahasa Arab. Kategori sintaksis bahasa Arab dibagi menjadi 3 yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ketiganya disebut dengan aqsamul kalimah atau jenis-jenis kalimat. Dapat dipastikan bahwa semua fungsi sintaksis bahasa Arab di atas adalah berkategori isim. Namun demikian sering juga ditemukan dan yang berkategori fi'il, tetapi hal ini sudah berbentuk jumlah. Hubungan tataran sintaksis bahasa Arab. Hubungan sintaksis bahasa Arab melahirkan apa yang dikenal dengan jumlah. Dan jumlah itu dibagi menjadi 2, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sementara itu juga ada yang disebut dengan sibeh jumlah atau semi jumlah. Secara sederhananya, jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim, yaitu mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il, seperti fi'il dan fa'il. Sementara sibeh jumlah adalah kalimat yang tersusun dari jar majrur, dzaraf atau mudhorof ilaih. Jadi dapat dipastikan bahwa hal yang pokok dalam sebuah kalimat bahasa Arab adalah mubtada dan fi'il. Sementara itu kalau ada mubtada pasti ada khobar. Demikian juga pada fi'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il ataupun maf'ul.
Mudahnya, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunanisan dan tain yang berarti menempatkan. Jadi, kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kata sarapan dari bahasa Belanda sintaksis, Inggris sintaks. Dalam bahasa Arab, pengaturan antar kalimat dalam kalimat atau antar kalimat dalam klausa atau wacana merupakan kajian ilmu nahwu. Bahkan hubungan itu tidak hanya menimbulkan makna gramatikal, tetapi juga mempengaruhi baris akhir masing-masing kata yang kemudian disebut dengan i'rab, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.